Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Waduh, sudah hari Sabtu saja ya, sudah malmingan, ya, malam mingguan gitu ya. Nah, artinya apa Bang Messi kalau hari Sabtu? Artinya adalah Anda harus melupakan pinjol Anda, lalu Anda menggalbaikannya gitu ya. Salah urutannya gitu, menggalbaikannya dulu, lalu melupakannya, hapus aplikasinya, lalu di hari Sabtu yang sangat cerah ini ya, Anda itu jalan-jalan dengan keluarga, makan-makan enak gitu ya, sudah lupakan saja pinjol Anda itu ya. Tidak usah dipikirkan lagi, memang ya, apa yang saya bicarakan seperti tidak usah dipikirkan, ya jangan takut, ya jangan cemas, jangan was-was gitu ya. Itu memang susah ya diterapkan jika Anda pertama kali gagal bayar di pinjol, itu sangat susah sekali gitu ya. Tapi saya berbicara berdasarkan fakta. Oke ya, faktanya siapa Bang Messi? Faktanya saya, faktanya orang-orang lain yang sudah galbay gitu ya. Galbay itu bukan masalah sama sekali. Oke, jadi saya tidak sembarangan bilang jangan takut ada DC pinjol, jangan takut galbay pinjol. Itu tidak sembarangan. Saya sudah mengalaminya. Ya, teman-teman saya juga sudah mengalaminya. Bahkan ada yang berevolusi menjadi joki pinjol gitu ya, untuk ya begitulah ya, jangan ditirulah joki pinjol gitu ya. Nah, maka dari itu jangan pernah takut yang namanya gagal bayar pinjol, karena saya berbicara berdasarkan fakta yang saya alami saat saya gagal bayar di pinjol gitu ya. Oke, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang, di sini ada beritanya ya, dari CNBC News di Instagram gini ya. Makin susah tagih pinjaman, ini data kredit macet 19 pinjol gitu ya. Jadi pinjol-pinjol ini ya makin susah untuk menagih pinjaman-pinjaman yang telah mereka berikan gitu ya, susah sekali gitu, karena warga Indonesia ini sudah sadar gitu loh bahwa pinjol-pinjol ini aduh tidak ada faedahnya gitu ya, tidak ada kebaikannya di sudut manapun, malah menggerus harta-harta kita semua gitu. Jadi sudahlah ya, sudah jangan jual harta gitu kan ya, jangan jual ini itu, jual ini itu gitu, GADE BPKB dan lain-lain, jangan gitu ya. Sudah, mas mending dimacetkan saja. Maka dari itu di sini ada berita makin susah tagih pinjaman, ini data kredit macet 19 pinjol gitu. Oke ya, kita baca dulu ya. Terdapat 19 pinjol yang dipantau otoritas jasa keuangan. Seluruh perusahaan itu memiliki TWP 90, lebih dari 5% gitu ya. TWP 90 merupakan tingkat wan prestasi atau tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jadi banyak yang galbay di atas 90 hari gitu ya. Para warga Indonesia ini gitu ya sudah menggaungkan gagal bayar nasional. Oke, ini adalah pesan gitu ya. Ini adalah pesan dari warga Indonesia bahwa gagal bayar nasional ini segera atau sudah dijalankan. Ya, ini adalah pesan implisit, pesan tersembunyi gitu ya. Ayo galbay saja semua ya. Nah, lalu muncul beritanya seperti ini. Ya, makin susah tagih pinjaman, ini data kredit macet 19 pinjol. Ini adalah pesan untuk kalian-kalian semua yang masih rawat-rawat pinjol-pinjol yang menyusahkan Anda itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Berikut 19 perusahaan pinjol yang memiliki TWP lebih dari 5% berdasarkan temuan CNBC Indonesia pada Maret 2023 lalu gitu. Oke, lanjut. Fintech. Yang pertama perusahaan fintech ya. Yang kedua Tanifan, lalu Trust IQ, iGrow, Samir, nah Findaya itu Gojek ya, oke. Modalku Jembatan Emas, Finmas, Modal Nasional, Koin P2P, Indodana. Nah, siapa yang galbay di Indodana? Oke, lanjut. Cash Cepat, Pinjam Duit, Dana Pala, Pinjaman Go, Pinjam Modal, 360 kredit dan cairin gitu ya. Wah Bang, ini mah pinjol-pinjol yang nggak besar, pinjol-pinjol kecil ini mah gitu, pantas aja banyak digalbay juga. Iya, ya ini adalah kemungkinan pinjol-pinjol kecil gitu ya, tidak seperti Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, ada kami, mungkin ada Pundi gitu kan, ya ada aja gitu kan. Kenapa dia itu tidak masuk ke daftar 19 pinjol yang banyak digalbaikan gitu kan ya. Nah,
inilah rahasianya akan saya bongkar ya. Sebenarnya ya, pinjol-pinjol seperti itu, pinjol-pinjol Kredivo, Aku Laku, ya kredit pintar yang besar-besar itu sebenarnya masuk di sini ya, di nomor 20, 21, 22, 23 gitu ya. Tapi inilah rahasianya. Dia itu pinjol-pinjol besar yang seperti itu sudah melunasi hutang-hutang Anda duluan. Ya, seperti ini contohnya. Nih, ini adalah PT Financial Finance Indonesia, ini Kredivo. Ya, PT Financial itu. Nah, di sini saya galbay itu 1 tahun, 351 hari di sini. Ya, bisa kelihatan ya. Lalu, walaupun saya galbay gitu ya, di sini kualitasnya lancar. Nah, di sini kondisinya, di kolom kondisi ini dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Kalau pinjol-pinjol yang besar ya itu sudah mengantisipasi agar pinjolnya itu tidak disorot oleh OJK. Yang mana nanti masuk ke berita CNBC News, Kompas, Tribun dan lain-lain gitu ya. Yang mana akibatnya akan berkurangnya investor atau berkurangnya kepercayaan investor untuk invest ke kredit pintar, Aku Laku, Kredivo itu. Pinjol-pinjol besar itu sudah memiliki taktik seperti itu. Kalau pinjol-pinjol yang kecil-kecil seperti ini ya mungkin tidak terpikirkan taktik seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk pinjol-pinjol yang besar ya mereka itu mengauto lunaskan pinjaman-pinjaman para nasabahnya. Oke, ini tadi Kredivo ya, PT Financial Finance Indonesia. Gitu kan ya. Yang selanjutnya ada kredit pintar. Nah, ini PT Bank Jago Tbk Bank Artos gitu. Oke. Di sini kondisinya sebentar dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor padahal saya galbay. Nah, itu adalah bukti bahwa pinjol-pinjol besar itu sudah melunasi hutang-hutang saya atau hutang-hutang yang lainnya agar tidak termasuk dalam pinjol-pinjol yang disoroti oleh OJK. Karena jika disoroti oleh OJK, bayangkan Anda sebagai investor. Oke ya. Lalu Anda melihat berita CNBC News. Loh, ternyata ya Indodana ini banyak digalbay gitu kan ya. Waduh, saya mau naruh uang lagi takutnya nggak kembali nih. Gitu kan ya, investor itu kan pengen uangnya kembali beserta bunga-bunganya, beserta keuntungannya. Pinjol-pinjol besar tidak mau hal seperti itu terjadi pada perusahaannya, gitu ya. Di sini pinjol-pinjol kecil, gitu ya. Anda tahu Dana Bijak ya, mungkin kurang familiar Dana Bijak itu ya. Tapi Dana Bijak itu ya bulan kemarin atau bulan ini gitu ya, sudah melunasi secara massal tagihan-tagihan pinjol para nasabahnya. Nah, kalau Anda sudah melihat video saya 10 hari yang lalu ini ya, nah Dana Bijak ini kan pinjol yang kurang terkenal, pinjol kecil sama seperti ini gitu kan ya. Pinjol 19 pinjol ini gitu kan. Pinjol kecil Dana Bijak ini melunasi hutang-hutang para nasabahnya gini ya. Dilakukan penghapusan piutang untuk bla 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 senilai 2.537.000 gitu ya. Maka dari itu Dana Bijak tidak masuk ke dalam daftar yang ini gitu kan karena sudah dilunasi hutang-hutang Anda itu. Jadi investor akan tetap percaya bahwa di Dana Bijak itu ya keuangannya sehat. Ya udah deh saya tetap invest apa gitu kan. Kalau Dana Bijak masuk ke sini gitu kan ya dilihat oleh para investor gitu kan. Waduh ya pada kabur investornya gitu. Triknya tuh seperti itu. Jadi mindsetnya itu ya pinjol itu lemah, kita itu kuat. Ya, perusahaan pinjol itu sangat lemah sekali. Masyarakatlah yang kuat. Ya, selama ini kita itu dibolak-balikan fakta-faktanya. Ya, wah yang masyarakat itu lemah, masyarakat itu mudah dibodoh-bodohi, ya kan mudah ditakut-takuti, gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya pinjollah yang lemah, ya, bukan masyarakatnya yang lemah, ya. Kalau pinjolnya yang kuat, ya ini tidak akan melunasi seperti ini. Dana Bijak ya, lalu kredit pintar gini kan ya dialihkan gitu kan, tadi Kredivo juga gitu kan ya. Kalau perusahaan itu kuat ya itu tidak akan menghapus pinjaman Anda. Jadi karena pinjol-pinjol itu selalu butuh investor, maka mereka itu melunasi hutang-hutang para nasabahnya agar investor itu tetap invest ke perusahaan pinjol tersebut. Gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik mindsetnya ya, sekali lagi bahwa kitalah yang kuat.
Oke, masyarakat Indonesia lah yang kuat, masyarakat Indonesia lah yang bisa menggusur, masyarakat Indonesia lah yang bisa menghilangkan pinjol-pinjol di Indonesia ini, ya. Jadi gagal bayar pinjol itu sebenarnya tidak masalah sama sekali, gitu ya, karena sudah saya bongkar semua fakta-faktanya, gitu ya. Pinjol itu lemah sekali sebenarnya, gitu. Kalau Anda mau paham, gitu ya, mereka itu hanya mengerikan di kulitnya saja, gitu ya. Kalau dalamnya itu sangat lembek sekali. Anda tahu sosis so nice, ya? Sosis so nice itu kan bungkusnya itu kan sangat keras sekali gitu ya. Wah, silnya itu ya. Gitu kan itu harus pakai gunting gitu kan. Tapi kan kalau sudah digunting ya kan itu kan isinya kan waduh lembek gitu kan ya. Pinjol itu seperti itu ya. Luarnya saja bungkusnya saja yang keras, sebenarnya dalamnya lembek gitu ya. Nah, kalau masyarakat Indonesia ya luarnya saja yang lembek sebenarnya, tapi pengaruhnya itu sangat besar sekali dalam keberlangsungan pinjol-pinjol di Indonesia. Kalau semuanya nasabah itu pada gagal bayar, itu sudah hilang semua pinjol-pinjol itu di Indonesia. Gitu. Oke ya. Nah, semoga dengan video ini Anda tercerahkan dan tidak takut lagi saat Anda memutuskan untuk gagal bayar di pinjol gitu. Saya juga pernah gagal bayar di pinjol. Ya, ini buktinya nih. Nih, ya kredit pintar 6 juta dan lain-lain. Banyak pokoknya gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.